Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bagaimana kabar teman-teman semua hari ini? Alhamdulillah, semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya marilah kita buka terlebih dahulu dengan membaca doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, Bapak harapkan dengan bacaan doa tadi semoga dapat memperlancar pembelajaran kita hari ini. Baik. Bapak absen terlebih dahulu ya untuk kehadiran hari ini. Dimulai dari absen 1, Mbak Nisa. Oke, hadir. Mas Fadil hadir. Mas Ipung hadir. Mbak Nanin hadir. Mbak Rizky hadir. Mbak Turni, Mbak Widya, Mbak Vira hadir. Alhamdulillah hadir semua ya hari ini. Oke. Nah, Bapak mau nanya nih, siapa yang kemarin malam sudah mempelajari materi yang akan kita pelajari hari ini? Oke, ya alhamdulillah teman-teman semua sudah mempelajarinya ya. Nah, diharapkan kalau teman-teman semua sudah mempelajarinya di rumah, nah, teman-teman semua akan dapat lebih memahami materi yang akan kita pelajari di hari ini. Nah, baik. Oke. Ada yang masih ingat materi apa yang sudah kita bahas di pekan lalu? Oke, siapa yang akan jawab? Ya, Mas Fadil. Oke, materi apa, Mas? Ya, tepat sekali. Materi yang telah kita bahas di pertemuan pekan lalu adalah materi tentang dakwah Rasulullah di Madinah. Nah, dalam materi tersebut kita telah membahas beberapa submateri, di antaranya tentang strategi dakwah Rasulullah di Madinah, kemudian perjuangan dakwah Rasulullah di Madinah, dan hikmah atau teladan yang dapat kita ambil dari dakwah Rasulullah di Madinah. Oke, pada hari ini kita akan mempelajari materi tentang nikmatnya menuntut ilmu dan indahnya berbagi pengetahuan. Nah, tujuan pembelajaran kita di hari ini pada pertemuan pertama ini adalah yang pertama, dapat menjelaskan kewajiban menuntut ilmu. Yang kedua, dapat menjelaskan hukum menuntut ilmu. Yang ketiga, dapat menjelaskan keutamaan orang yang mencari ilmu. Dan yang keempat adalah dapat menunjukkan perilaku yang mencerminkan semangat menuntut ilmu dalam kehidupan sehari-hari. Oke, nah untuk metode yang akan Bapak gunakan di pertemuan hari ini adalah metode number head together. Di mana dalam metode tersebut langkah-langkahnya adalah di mana Bapak akan membagikan kalian ke dalam 3 kelompok. Dalam kelompoknya terdiri dari 5 orang. Nah, selanjutnya setiap kelompok mendiskusikan materi yang Bapak bagikan. Silahkan nanti didiskusikan materi-materi yang telah Bapak bagikan dengan teman-teman kalian. Setelah selesai melakukan diskusi, silakan presentasikanlah hasil diskusi kalian di depan kelas. Oke, untuk pembagian materinya, kelompok 1 silakan diskusikan tentang kewajiban menuntut ilmu. Oke, yang kelompok 2 silahkan diskusikan tentang hukum menuntut ilmu. Dan kelompok 3 silahkan diskusikan
tentang keutamaan orang yang menuntut ilmu. Oke, ada yang ditanyakan sampai sini? Ya, kalau tidak ada silahkan perwakilan dari kelompoknya mengambil nomor yang sudah Bapak sediakan di meja. Nah, nanti silahkan nomor-nomor tersebut kalian pakaikan di kepala kalian. Oke, sudah diambil ya. Selanjutnya, sekarang silahkan kalian mulai diskusi. Oke, baik. Sudah selesai ya kalian berdiskusi tentang materi-materi tadi. Nah, selanjutnya silahkan presentasikanlah hasil diskusi kalian di depan kelas, dimulai dari kelompok 1, 2, selanjutnya 3. Begitu ya? Oke, untuk kelompok 1 silahkan nomor 4. Nah, nomor 4 silahkan maju perwakilan untuk mendiskusikan materi yang telah dipelajari atau dibahas bersama kelompok kalian. Nah, silahkan. Oke, terima kasih kepada kelompok 1 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Masya Allah sekali ya, bisa dimengerti? Oke, kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Ya, selanjutnya silahkan kelompok 2 nomor 1. Ya, silahkan maju untuk mewakili teman-teman kalian berpresentasi. Baik, terima kasih kepada kelompok 2. Oke, kita berikan aplaus untuk kelompok 2 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Oke. Nah, selanjutnya silahkan yang terakhir kelompok 3 nomor 5. Nah, kalian mewakili teman-teman kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas. Silahkan. Ya, baik. Terima kasih kepada kelompok 3 yang telah mempresentasikan hasil diskusi kalian. Oke, kita berikan aplaus untuk kelompok 3. Nah, dari materi-materi yang telah disampaikan oleh teman-teman kalian sebagai perwakilan dari kelompok, bisa dipahami ya? Oke, alhamdulillah. Nah, selanjutnya silahkan akan Bapak bagikan sebuah kuis atau sebuah soal dari materi-materi yang telah disampaikan oleh teman-teman kita. Nah, silahkan Bapak kasih waktu 3 menit untuk menjawab kuis dari Bapak. Silahkan untuk soalnya bisa diambil di meja Bapak. Oke, silahkan kalian kerjakan. Oke, selesai ya. Silahkan hasil kerjaan kalian nanti di akhir pembelajaran boleh dikumpulkan di depan meja Bapak. Oke, nah selanjutnya kesimpulan dari pembelajaran hari ini silahkan diperhatikan, akan Bapak sampaikan kesimpulan materi yang telah kita pelajari di hari ini. Nah, dari materi yang pertama yang telah disampaikan oleh kelompok 1 tadi ya, tentang kewajiban menuntut ilmu. Apa sih kewajiban menuntut ilmu itu? Nah, menuntut ilmu atau belajar itu adalah merupakan kewajiban setiap orang Islam ya. Banyak sekali ayat Al-Qur'an atau hadis Rasulullah yang menjelaskan tentang kewajiban menuntut ilmu. Nah, bahkan wahyu pertama yang diterima oleh Rasulullah adalah tentang belajar atau perintah untuk membaca, yakni di dalam Quran surat Al-Alaq, yang artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang mulia, yang mengajar manusia dengan pena.
Dia mengajar manusia apa yang tidak diketahuinya. Nah, Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, kewajiban menuntut ilmu bagi laki-laki dan perempuan itu menandakan bahwa agama Islam tidak membeda-bedakan hak dan kewajiban manusia karena jenis kelaminnya. Walau memang ada beberapa kewajiban yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya yang membedakan laki-laki dengan perempuan. Akan tetapi dalam menuntut ilmu, semua memiliki kewajiban dan hak yang sama antara laki-laki dan perempuan. Tuh ya. Selanjutnya, materi yang kedua tadi yang sudah didiskusikan atau disampaikan oleh kelompok 2, yakni tentang hukum menuntut ilmu. Nah, apa sih hukum menuntut ilmu itu? Hukum menuntut ilmu tadi sudah disampaikan ya. Ada berapa? Ada dua. Apa saja, Mas? Oke, fardu kifayah dan fardu apa? Ya, fardu ain. Nah, hukum menuntut ilmu di sini ada 2, fardu kifayah dan fardu ain. Nah, apa sih fardu kifayah itu? Nah, fardu kifayah itu adalah berlaku untuk ilmu-ilmu yang harus ada di kalangan umat Islam, sebagaimana juga dimiliki dan dikuasai golongan kafir, seperti ilmu kedokteran, perindustrian, ilmu falak, ilmu eksak, serta ilmu-ilmu lainnya. Nah, lalu yang kedua adalah fardu ain. Ya, hukum mencari ilmu menjadi fardu ain jikalau ilmu itu tidak boleh ditinggalkan oleh setiap muslim dan muslimah dalam segala situasi dan kondisi. Seperti ilmu mengenal Allah dengan segala sifatnya, ya, ilmu tentang tata cara beribadah dan sebagainya. Nah, itu tentang hukum menuntut ilmu. Dan materi yang ketiga atau yang terakhir yang telah disampaikan oleh kelompok 3 adalah keutamaan orang yang menuntut ilmu. Nah, apa saja sih keutamaan dari orang yang menuntut ilmu itu? Orang yang menuntut ilmu dan mengajarkannya itu diberi keutamaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keutamaan orang yang menuntut ilmu dan yang mengajarkannya adalah yang pertama tadi apa? Oke, diberikan derajat yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hal itu sudah dijelaskan oleh Allah di dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Nah, lalu keutamaan yang kedua, diberikan pahala yang besar di hari kiamat nanti. Nah, lalu keutamaan yang ketiga apa? Oke, merupakan sedekah yang paling utama. Yang keempat, lebih utama daripada seorang ahli ibadah. Yang kelima, lebih utama dari sholat 1000 rakaat. Yang keenam, diberikan pahala seperti pahala orang yang sedang berjihad di jalan Allah. Lalu yang ketujuh, dinaungi oleh malaikat pembawa rahmat dan dimudahkan menuju surga. Nah, itulah keutamaan orang yang menuntut ilmu. Nah, oke, sudah bisa difahami ya teman-teman semua terkait materi pembelajaran hari ini? Oke, alhamdulillah kalau sudah bisa difahami. Nah, silahkan nanti sampai di rumah materi yang telah kita bahas dipelajari kembali. Oke, ada pertanyaan? Baik, kalau sudah cukup, kita cukupkan sekian ya pembelajaran kita hari ini. Marilah kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.